dan nyaman biar ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran. Nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Hari ini kakak dan abang sekolah minggu ingin mengajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena itu adalah kasih Tuhan kepada kita. Dan kakak mau mengajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Musik bang. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, hari semangat berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Silakan Kak Grace doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas malam yang indah, sehingga pada pagi hari ini kami selalu mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan. Pada siang hari ini Bapak, kami akan mulai ibadah kami. Engkau yang berkati Bapak, Engkau juga yang berkati setiap anak-anak sekolah minggu, agar mereka selalu sehat Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, Engkau yang berkati. Terima kasih Bapak, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita ke lagu berikutnya, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak atas doa pembukanya. Nah adik-adik, kita mau melanjutkan untuk memuji nama Tuhan kembali. Tapi sebelum itu, kakak dan abang-abang di sini mau nanya kabar adik-adik terlebih dahulu. Ayo bang, ayo kak. Tuh, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita ulang sekali lagi dengan lebih keras. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, kita kan udah semangat nih. Waktunya kita untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu kakak dan abang-abang mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus siap. Nah adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Musik bang. Lihat kasih-Mu tak pernah berakhir.
Nah, kan tadi kita udah memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, waktunya untuk adik-adik duduk kembali. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang David. Tapi sebelum itu, kita mau angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Musik Bang. Untuk Abang David, dipersilakan. Oke adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami anak-anakmu ini mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Berkatilah anak-anakmu ini supaya menjadi anak-anak yang baik, duduk diam supaya bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Nah, hai adik-adik. Nah, waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, sebelum Abang menjelaskan atau menceritakan firman Tuhan, Abang ingin nanya nih adik-adik. Adik-adik tahu gak ini gambar apa? Nah, pasti adik-adik pernah kesini dong. Tahu gak ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini gambar Monumen Monas adik-adik. Tahu gak sih adik-adik, kenapa Monumen Monas ini dibangun? Ayo, tebak kenapa? Abang ceritain, oke? Sekilas sejarahnya adik-adik. Jadi Monumen Monas ini dibangun untuk memperingati bangsa Indonesia untuk merebutkan kemerdekaannya adik-adik yang dipimpin oleh Bapak Soekarno adik-adik. Nah, kita akan buka Alkitabnya di Yosua 3 ayat 1 sampai 4. Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampai mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum nyebrang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus jaga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah adik-adik, Abang ada cerita tentang Yosua dan orang-orang Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Nih sekali lagi Abang menjelaskan, Abang akan ceritakan tentang Yosua dan bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Nah, jadi gini adik-adik ceritanya. Tuhan menyuruh sesampainya bangsa Israel di tepi Sungai Yordan, Tuhan menyuruh untuk tidak menyeberangi Sungai Yordan itu dulu karena disuruh Tuhan untuk berkemah atau bermalam di sana. Pada esok harinya berangkatlah Yosua dan orang Israel sambil membawa tabut Tuhan adik-adik. Nah, yang membawa tabut Tuhan itu adalah imam adik-adik. Nah, seperti gambar ini. Jadi imam-imam membawa tabut Tuhan di depan dan orang-orang Israel mengikutinya di belakang adik-adik. Nah, sesampainya di Sungai Yordan, orang Israel pada bingung adik-adik. Sungai Yordan itu sangat luas adik-adik, sangat besar. Nah, orang Israel berpikir, gimana cara melewati Sungai Yordan? Nah, adik-adik bingung kan? Belum tentu orang-orang Israel itu bisa berenang semua kan adik-adik? Nah, lalu Yosua menyuruh imam-imam yang mengangkat tabut Tuhan untuk mencelupkan kakinya ke tepi Sungai Yordan adik-adik. Ini seperti gambar ini. Nah, di tepi Sungai Yordan, imam-imam suruh menginjakkan kakinya. Tahu gak adik-adik apa yang terjadi? Ayo tebak, apa yang terjadi? Ya, betul sekali adik-adik. Yang terjadi adalah Sungai Yordan itu menjadi kering adik-adik. Sungai Yordan menjadi kering sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi Sungai Yordan adik-adik. Nah, lihat nih seperti gambar ini. Nah, orang-orang bangsa Israel menyeberang dengan sangat mudahnya karena sungai tersebut sangat udah kering adik-adik. Tetapi imam-imamnya tetap di tengah-tengah Sungai Yordan. Nah, ini gambar adik-adik. Nah, sesudah itu, sesampainya orang-orang Israel menyeberangi Sungai Yordan, lalu Tuhan memerintahkan Yosua suruh atau pilih orang-orang 12 laki-laki untuk mengangkat batu di tengah Sungai Yordan. Tebak buat apa adik-adik? Nah, ini abang ceritanya. Jadi Yosua disuruh oleh Tuhan untuk memilih laki-laki 12 orang dari bangsa Israel untuk mengangkat batu di tengah-tengah Sungai Yordan. Nah, nih Yosua menyuruh 12 orang laki-laki. Dan terus ternyata batu itu digunakan untuk
Ayo tebak. Oke, abang kasih tahu. Digunakan untuk menyusun atau ditegakkan oleh Yosua adik-adik seperti ini nih. Yosua menegakkan batu itu seperti ini adik-adik. Tahu gak kenapa Yosua menyusun atau menegakkan batu ini? Ayo tebak. Nah, karena Yosua menegakkan batu ini untuk supaya kita memperingati bahwa orang Israel telah menyeberangi sungai Yordan yang dikeringkan oleh Tuhan di depan mata kita sendiri ya Tuhan, atau di depan mata orang-orang Israel, seperti Tuhan melewati sungai laut Tubaro adik-adik. Nah, jadi ke-12 batu ini untuk memperingati orang Israel menyeberangi sungai Yordan yang dikeringkan oleh Tuhan di depan mata orang-orang Israel adik-adik. Nah, jadi firman Tuhannya udah selesai nih adik-adik. Jadi apa yang di dalam firman ini, misalnya kita harus selalu mengingat semua kejadian terhadap hidup kita adik-adik. Seperti halnya Monumen Monas ini adik-adik. Ini kan dibangun oleh Bapak Soekarno untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Dan seperti halnya juga Yosua menegakkan batu-batu ini untuk memperingati bahwa orang Israel telah melewati sungai Yordan yang dikeringkan oleh Tuhan adik-adik. Nah, sebelum abang kasih tahu lebih lanjut, nih abang kasih tahu temanya juga nih. Temanya adalah mengingat kuasa Tuhan adik-adik. Sekali lagi nih abang kasih tahu, mengingat kuasa Tuhan. Tapi bang, cuman itu doang? Tapi ada lagi nih adik-adik. Misalnya adik-adik bosen banget di rumah, misalnya kok gak bisa sekolah, gak bisa main sama teman-teman, gak bisa ke sekolah minggu. Nah, tugas adik-adik untuk berdoa. Benar adik-adik, berdoa supaya Tuhan mengabulkan permintaan kita supaya masa pandemi ini cepat selesai adik-adik. Dan jangan lupa menaati protokol kesehatan seperti halnya Yosua yang menuruti Tuhan sehingga dia bisa menyeberangi sungai Yordan adik-adik. Nah, jadi adik-adik harus menuruti semua perintah-perintah orang tua, perintah pemerintah untuk memakai protokol kesehatan. Jadi adik-adik harus menuruti supaya kita bisa ketemu kembali adik-adik. Oke adik-adik. Nah, dan adik-adik jangan lupa untuk selalu mengingat kuasa Tuhan. Nah, jangan lupa adik-adik, apa tema kita hari ini? Kita akan teriakan bareng-bareng. 1, 2, 3. Mengingat kuasa Tuhan. Yeay. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Engkau telah menjaga kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya menjadi anak yang baik, anak yang turut akan orang tua. Kami serahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, untuk lagu selanjutnya, silakan. Terima kasih untuk Abang David yang udah bawa khotbah pada pagi hari ini. Nah, seperti cerita yang tadi Abang David ceritain, Kakak Dinda mau tanya dulu nih, temanya masih pada ingat atau enggak? Kakak-kakak, abang-abang kita sebutin temanya ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Mengingat kuasa Tuhan. Nah, karena tadi Bang David udah cerita, Kakak Dinda mau ngingetin lagi nih, kalau misalnya kita harus selalu mengingat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus yakin kalau misalnya kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang sangat luar biasa. Nah, pada saat ini Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu, Ingat Akan Nama Yesus. Musik Bang. Indahlah namanya,
perhatian. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu, dan biarlah firman yang boleh tadi kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Kiranya juga Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka, Tuhan memberikan kepintaran, biar setiap apapun yang mereka kerjakan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ajar adik-adik sekolah minggu kami untuk hormat kepada orang tuanya dan taat atas perintah Tuhan Yesus. Ajar juga Tuhan Yesus anak-anak sekolah minggu kami untuk selalu dengar-dengaran kepada orang tua dan terlebih kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, biar juga Tuhan yang memberikan berkat kepada orang tua kami, Tuhan memberikan rezeki kepada orang tua kami, agar orang tua kami dapat mencukupi segala kebutuhan keluarga kami. Kiranya juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pelayan-Mu di gereja ini, baik kami sebagai guru-guru sekolah minggu maupun pelayan di gereja. Kiranya juga Tuhan yang berkati setiap apapun yang kami kerjakan, pelayanan kami juga menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia. Kiranya juga Tuhan yang memberkati para pemimpin-pemimpin kami, biar setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan itu seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, di negara kami ada pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh menjauhkan kami di semua dari virus ini Tuhan, agar kami boleh bersama-sama kembali Tuhan datang ke rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, agar kami dapat beraktivitas seperti biasa. Tuhan juga yang memberkati para dokter, perawat yang menangani virus ini Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan yang menjauhkan segala penyakit ini daripada mereka. Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit yang ada, yang orang-orang terkena virus ini Tuhan Yesus maupun yang tidak. Kiranya juga Tuhan Yesus yang menjagai kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Inilah ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami ketika kami melakukan kesalahan, baik kepada adik kakak kami maupun kepada orang tua kami, terlebih kepada-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Inilah ucapan syukur kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Jangan tutup dulu, kita lanjut ke aktivitas. Untuk yang bertugas, dipersilakan. Yeay, sekarang waktunya aktivitas. Nah, aktivitas kita minggu ini, tada! Ini aktivitas untuk kelas kecil. Kita mau bikin apa sih, Kak? Nah, aktivitas kelas kecil kita mau bikin 12 batu. Gimana caranya, Kak? Lihat tinggal ya. Nih, nanti adik-adik cari yang kertasnya seperti ini. Kan udah dibagiin tuh sama kakak sekolah minggu. Nah, cari yang untuk aktivitas tanggal 8 bulan 11 tahun 2020. Yang temanya adalah mengingat kuasa Tuhan. Nah, di sini kan ada 12 kotak. 12 kotak ini untuk kelas kecil.
Nanti kalian ambil, lalu kalian ambil kertas kosong seperti ini. Kertas kosong selembar, lalu nanti kalian potong menjadi 12 bagian. Nah, 12 bagian tuh. Kakak Tika udah potong, ini jadi 12 bagian. Lalu 12 bagian ini nanti kalian digenggam seperti ini, dibikin bulat kertasnya sampai kecil seperti bentuk batu. Lalu setelah bikin bentuk batu, nanti adik-adik tempelkan ke sini, kertas ini ya. Tapi semuanya jadi nanti 12 batu. Kalau udah semuanya nanti yang 12 lipatan kertasnya nanti digenggam seperti ini, seperti batu, lalu nanti kalian adik-adik tempelkan pakai lem ya. Biar jadi seperti ini, seperti khotbahnya Bang David hari ini. Ini untuk kelas kecil. Lalu yang untuk kelas besar, adik-adik cari lagi yang tulisannya aktivitasnya tanggal 8 bulan 11 tahun 2020. Nah, kalau untuk kelas besar kalian menulis. Nih, seperti ini kertasnya ya. Lalu di sini kan disediakan tulisannya, tuliskan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa sih Kak? Kakak Tika kasih satu contoh ya, oke? Contohnya yang pertama adalah Tuhan masih kasih kita nafas kehidupan. Bener kan adik-adik? Nah, tulis di sini. Kan di sini masih ada 3. Nah, adik-adik cari jawaban yang lain. Oke? Lalu ada pertanyaan lagi yang kedua. Bagaimana caranya agar kita selalu mengingat kebaikan Tuhan? Gimana caranya? Oke, Kakak Tika kasih satu contoh. Adalah mengucap syukur. Bener kan adik-adik? Kita harus mengucap syukur untuk agar kita selalu ingat kebaikan yang Tuhan kasih sama kita. Nah, nanti adik-adik kelas besar isi. Oke? Jangan lupa, jangan sampai tidak dikerjakan. Lalu nanti setelah dikerjakan aktivitas kelas kecil atau kelas besar, jangan lupa dikirim ke kakak sekolah minggu atau grup sekolah minggu. Oke? Nah, kita lihat aktivitas minggu lalu. Selamat hari Minggu, teman-teman dan kakak-kakak. Mantap, melangkah bersama Tuhan. Rencana Tuhan sangat baik bagi kita semua. Asalkan kita percaya dan mau melakukan firman Tuhan sehari-hari. Terima kasih, selamat hari Minggu, dadah. Halo kakak-kakak, teman-teman. Selamat hari Minggu. Mantap, melangkah bersama Tuhan. Setiap orang yang percaya dan mau melakukan semua perintah Tuhan, maka tujuan dan keinginan yang harapkan akan berhasil di dalam hidupnya. Terima kasih. Dadah.
adik-adik, gimana aktivitasnya? Keren-keren dan bagus-bagus kan? Untuk kalian yang mau ditampilkan, jangan lupa kirim aktivitasnya ke WhatsApp grup Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk atau ke Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kita akan mendengarkan pengumuman Natal dulu ya. Nah, yang pertama, untuk adik-adik yang belum mendapatkan liturgi, silahkan hubungi guru sekolah minggunya untuk mendapatkan liturgi. Nah, adik-adik, formulir pendaftaran untuk pendaftaran liturgi sudah ditutup ya, jadi sudah tidak bisa diakses lagi. Nah, adik-adik, tadi kan Abang Ray ngomong kita ada liturgi kan? Nah, liturgi itu buat apa sih Bang? Kita mau Natalan adik-adik. Natalannya dalam bentuk online. Nah, adik-adik, liturgi nanti akan direkam di ruang sekolah minggu atau gereja. Terus gimana tuh Bang? Nanti guru sekolah minggu akan mengirimkan jadwalnya kepada adik-adik per tanggal hari Sabtu, siapa-siapa aja yang akan melakukan perekaman. Terus untuk perekamannya, Abang Ray menghimbau yang pertama membawa earphone atau headset ya adik-adik. Kita mau rekaman kayak lagu waktu hidup ini adalah kesempatan. Nah, kita mau merekam lagu lagi. Lagunya apa aja tuh Bang? Lagunya nanti akan dikabarkan lewat grup atau deskripsi di bawah. Untuk anak-anak kelas besar, lagunya Natal adalah Kisah Kasih Terindah. Untuk anak-anak kelas 1-3, lagunya Immanuel, anak Immanuel. Nah, untuk adik-adik yang belum sekolah, itu ada lagu Cuit Cuit Pam Pam Pam. Nanti akan ada tutorial atau contohnya untuk adik-adik di link di bawah ini ya. Terus yang keempat, jangan lupa kita menggunakan baju yang sesuai dengan Natal. Tapi Abang Ray himbau jangan menggunakan baju warna hijau. Ingat, jangan menggunakan baju warna hijau. Adik-adik boleh menggunakan baju warna apa aja, tetapi bukan warna hijau. Nah, sekian pengumuman Natalnya. Kita mau mendengar pengumuman yang biasa. Yang pertama, jangan lupa untuk terus menyaksikan video sekolah minggu dari awal sampai habis. Dan jangan lupa selalu mendengarkan pengumumannya, karena pengumuman Natal akan disampaikan lewat penutup. Nah, yang kedua, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, face shield, dan bawa hand sanitizer-nya. Nah, sekian pengumuman dari Abang Ray. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Dah.